Halo, Pace Bene. Kita berjumpa lagi. Kali ini saya hadir bersama Pater Frumentius OFM. Beliau ini seorang pengajar, seorang dosen, seorang imam sekaligus seorang dosen, mengajar di STF Driakara, Jakarta. Nah, pada kesempatan ini kami mau berbicara sedikit mengenai kedatangan Paus Fransiskus. Nah, kita semua tahu tema kedatangan Paus Fransiskus adalah iman, pengharapan, dan bela rasa. Nah, ada berbagai kelompok, berbagai organisasi membuat kegiatan untuk menyongsong kedatangan Paus ini dengan berbagai macam hal, pertemuan-pertemuan, seminar, atau apapun itu. Nah, kelompoknya Pater Frumentius dalam hal ini Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan OFM Jakarta, mereka melakukan satu hal, yaitu membuat sebuah buku. Dan dalam buku itu ada beberapa orang yang menjadi pengarangnya, menjadi penulisnya, dan salah satu penulis adalah Pater Frumentius. Nah, sebelum kita melihat persis apa yang ditulis oleh Pater Frumentius, baiklah kita tanya sedikit dulu pertama tentang tema kedatangan Paus Fransiskus, yaitu iman, pengharapan, dan bela rasa. Nah, saudara, iman, persaudaraan, dan bela rasa. Nah, oke, baik, Pater Frumentius, kira-kira arti tema ini apa sebenarnya? Yang mau diharapkan dari tema ini kira-kira apa? Pertama, sebagaimana dirumuskan oleh KBI melalui sekjennya Monsignor Pascal Bruno Syukur OFM, ketiga kata kunci tadi yang menjadi tema kunjungan Paus itu justru menjadi konsen Paus, yaitu iman, faith, persaudaraan, fraternity, dan bela rasa atau compassion. Jadi ini bahasa-bahasa yang universal, bahasa-bahasa inklusif untuk menggambarkan cita-cita, tetapi juga perhatian dari Paus Fransiskus sekarang ini. Dalam salah satu dokumennya, Paus Fransiskus katakan, tidak seorang pun yang tidak berguna dan tidak seorang pun yang tidak diperlukan. Jadi semua di hadapan Tuhan itu memiliki nilai dan martabat yang sama, dan karena itu konsekuensinya kita mesti berbela rasa. Kita mesti membangun sikap solider, atau dalam tulisan saya ini kita mesti bersaudara satu sama lain. Karena itu yang menentukan kualitas hidup bersama atau kualitas peradaban kita. Oke, baik. Jadi Pater Frumentius mengatakan kepada kita bahwa tema ini sengaja diangkat karena tiga kata yang digunakan ini menjadi konsen Paus Fransiskus, terutama dalam pengajarannya. Nah, pada akhir kata dari Pater Frumentius tadi sudah masuk ke dalam tema yang ditulis oleh Pater Frumentius sendiri dalam buku yang tadi saya sebutkan, buku yang berjudul Mengurai Pokok Pikiran Paus Fransiskus. Nah, ada beberapa penulis, salah satunya Pater Frumentius. Tadi Pater Frumentius sudah menyebut kata persaudaraan. Nah, judul dari tulisan Pater Frumentius sendiri adalah Bersaudara, Kriteria Peradaban Kasih. Nah, ini menarik. Bersaudara, kriteria peradaban kasih. Nah, pertanyaan pertama yang saya mau tanyakan ke Pater Frumentius adalah, mengapa pilih tema ini? Saya memilih tema ini selain secara pribadi saya tertarik kepada konsen dari Paus Fransiskus ini, tapi lebih dari itu saya memilih tema ini bersaudara sebagai kriteria peradaban kasih
pertama-tama karena ikut serta dalam konser Paus Fransiskus, kita bersama-sama mesti membangun diri kita dan menempatkan diri kita itu dalam konteks relasi. Paus Fransiskus itu menyebutnya dengan istilah pertama itu, kita itu adalah makhluk relasional. Jadi semua terhubung satu sama lain. Kemudian ada satu istilah lain lagi dari Paus Fransiskus untuk menggambarkan konsepnya itu situated anthropocentrism, dan dia memperlamarkan istilah itu dengan istilah tyrannical anthropocentrism. Jadi kata Paus Fransiskus ini, dan ini sangat menarik, hidup bersama itu mesti dibangun atas logika persaudaraan. Jadi satu sama lain itu saling terhubung. Kemudian yang kedua, satu sama lain juga mesti memberikan kontribusi sehingga dapat atau hidup bersama itu atau bertahan. Ya. Nah, apa yang diperlukan supaya relasi itu memang benar-benar berkualitas, benar-benar menjamin kelanjutan peradaban kita. Jadi maksudnya kriteria-kriteria yang pertama itu adalah pertama, kita jangan mengucilkan peran Allah di dalam hidup ini. Jadi tempat pertama Allah. Tempat pertama itu Allah, ya. Atau dalam bahasa populer iman. Jadi dengan iman itu kita percaya bahwa kita itu diciptakan, dan tidak hanya diciptakan tetapi juga dimaksudkan oleh Allah untuk apa? Ya, untuk saling menjaga, merawat satu sama lain. Dan itu sekali lagi logika yang dipakai adalah kita bersaudara karena kita memiliki kesamaan asal usul teologis, yaitu kita diciptakan, kita dimaksudkan, kita dilindungi dan dibimbing oleh Allah yang sama, sekaligus kita bergerak ke arah yang sama. Jadi itu kriteria pertama. Jadi jangan mengucilkan peran Allah dalam hidup ini. Dengan kata lain, hiduplah sebagai seorang yang beriman. Kemudian kriteria yang kedua, karena kita ini asal usulnya adalah dari Allah, tentu saja melalui keluarga, ya. Maka relasi yang perlu dibangun itu adalah bukan relasi dalam tanda kutip itu dominus, bukan relasi kuat, tetapi relasi frater atau relasi persaudaraan. Jadi satu sama lain itu adalah saudara kita, dan ini bukan hanya saudara sesama manusia, tetapi sesama ciptaan. Dari bumi tempat kita berpijak, orang-orang miskin, orang-orang telantar, kaum-kaum disabilitas, semua. Jadi itulah yang disebut dengan persaudaraan universal, atau Paus Fransiskus itu dalam Laudato Si menyebutnya dengan istilah persaudaraan kosmis. Karena manusia dia memiliki perannya sentral, tetapi sentralitas perannya itu tidak mau mengatakan bahwa dia tuan dari semua ciptaan, tetapi saudara dari segenap ciptaan. Karena itu sederhananya
kriteria yang kedua adalah mari bersaudara bukan dengan logika dominus, logika Tuhan dan apa, tetapi logika fakta, logika yang dibangun atas dasar kesetaraan asal usul kita di hadapan Tuhan, tetapi juga kesetaraan kita sebagai ciptaan. Jadi semua seperti Santo Fransiskus Assisi itu menyebut elemen-elemen alam ini semua adalah saudara dan saudara kita sesama ciptaan. Karena itu saling merawat, saling menjaga sekali lagi menjadi poin yang sangat krusial. Lalu masih satu lagi. Masih ada satu lagi, oke. Satu lagi alasan kriteria yang ketiga. Mari kita berbela rasa. Ya, memang kata yang dipakai adalah compassion. Kita menerjemahkan kata ini tidak sekedar belas kasih, tetapi bela rasa. Artinya apa? Perhatian kita terhadap sesama ciptaan bukan dilatari oleh romantisme, ya, perasaan suka, senang dan lain sebagainya. Perhatian kita pada khususnya orang-orang miskin juga tidak dilatari oleh perbedaan-perbedaan kelas sosial. Tetapi sekali lagi perhatian kita pada sesama ciptaan itu didasari ya oleh iman seperti poin pertama kita katakan, oleh kesetaraan kita di hadapan Tuhan, tetapi juga oleh harapan bahwa keselamatan itu adalah untuk semua. Kalau itu di tulisan saya itu saya mengutip, di luar perhatian terhadap orang-orang miskin, di luar perhatian terhadap lingkungan hidup, tidak ada keselamatan. Dengan kata lain, kalau mau mencapai atau membangun peradaban yang ditandai oleh spirit keselamatan, maka bangunlah jembatan, bangunlah kepedulian terhadap orang-orang miskin, sebagaimana Yesus Kristus dalam iman Katolik tentu saja ya pernah mempraktikkan itu. Ya. Jadi dengan kata lain, kriteria ketiga itu adalah soal harapan bersama, narasi bersama bahwa keselamatan itu, kesejahteraan atau apa namanya itu, atau dalam tulisan itu saya katakan peradaban itu hanya mungkin bertahan dan berkelanjutan kalau juga dia dibangun atas dasar perhatian yang penuh pada sesama ciptaan, apakah itu bumi, apakah itu sesama saudara kita yang miskin, disabilitas, dan seterusnya. Ketiadaan harapan ini akan membuat kita itu tidak lagi bisa bersaudara satu sama lain, orang masing-masing bersaudara sendiri. Dan begitu saudara. Oke, baik. Jadi kalau kita melihat judul atau tema tulisan Pater Frumens di buku yang tadi saya sebutkan, bersaudara sebagai kriteria peradaban kasih, Pater Frumens menyebutkan 3 hal, dan persis 3 hal ini yang merupakan tema kedatangan Paus, iman, kemudian persaudaraan, dan bela rasa. Nah, iman, kita mengimani akan Allah yang menciptakan semua hal, kita dan ciptaan lain. Karena itu ya sudah sepantasnya kita bersaudara. Lalu kemudian Pater Frumens tadi pada poin kedua, kriteria kedua, menekankan logika persaudaraan. Jadi kita bersaudara tidak hanya dengan sesama manusia, tapi dengan semuanya. Nah,
Lalu yang ketiga, bela rasa. Yang ditekankan Pater Rubens itu harapan. Jadi dalam arti bahwa baru menegaskan keselamatan, kebahagiaan itu milik kita semua. Karena itu kepada siapapun ya kita mengharapkan yang terbaik. Kepada yang miskin, kepada yang mana kita berbela rasa, karena kita mengharapkan semua kita mengalami yang namanya kebahagiaan, yang namanya keselamatan. Nah, kira-kira begitu yang saya tangkap. Nah, pemirsa bisa tangkap sendiri juga apa yang sudah dijelaskan oleh Pater Rubens. Nah, pertanyaan terakhir untuk kita kepada Pater Rubens pada kesempatan ini. Nah, kita mau tanya kira-kira, tadi sudah mulai jelaskan juga, tapi kira-kira apa langkah praktis yang bisa kita buat untuk mewujudkan kriteria yang tadi disebutkan itu, sehingga peradaban kasih itu bisa kita ciptakan. Nah, kira-kira bagaimana? Ada 3 langkah praktis, saya menulis juga di situ. Langkah praktis yang pertama, mari kita membangun peradaban yang ditandai oleh fakta bahwa kita itu berrelasi satu sama lain. Singkatnya saya mau katakan, rawatlah relasi itu. Jangan mencegah diri dari berkomunikasi dengan sesama. Jangan mencegah diri dari memberikan perhatian terhadap sesama ciptaan. Jadi bangun terus-menerus relasi itu. Lalu yang kedua, yang diperlukan dalam hidup bersaudara itu bukan sikap dominatif, bukan sikap sebenar-benar, tetapi suatu sikap yang ditandai oleh persahabatan, suatu sikap yang ditandai oleh keramah tamahan, suatu sikap yang ditandai oleh penerimaan yang otentik akan yang berbeda dengan kita. Dengan kata lain, karena bukan sikap dominatif, maka itu bangunlah suatu sikap yang inklusif. Jadi semua adalah saudara dan saudara kita. Semua adalah sahabat kita, sesama peziarah menuju asal usul kita yang sama, yaitu pencipta. Apapun keadaan ekonomi kita, apapun warna kulit kita, apapun latar belakang pendidikan kita, apapun orientasi seksual kita, bahkan sekalipun, kita semua dipanggil untuk bersaudara, bersahabat, dan bergerak menuju ke Allah yang sama. Lalu langkah praktis yang ketiga adalah bukan mengucilkan, tetapi justru memberi tempat pada iman, pada Allah yang menciptakan kita. Ya, dengan kata lain, sikap teosentris itu amat dibutuhkan agar kita juga punya landasan yang kokoh di dalam membangun peradaban ini, di dalam meyakinkan bahwa bumi ini akan terus berkelanjutan. Jadi jangan mengucilkan peran Allah di dalam hidup kita. Ya. Itu tidak. Oke, baik, Pater Rubens, kita sudah sampai pada penghujung podcast atau apa namanya kita pada kesempatan ini. Dan tadi Pater Rubens menekankan 3 hal praktis. Saya boleh mengatakan begini, mari kita beriman yang benar. Artinya kalau orang beriman yang benar itu menghormati atau mengusahakan yang namanya persaudaraan dalam kehidupan ini. Dan kalau orang menghayati persaudaraan, maka tidak ada yang namanya seorang merasa diri lebih hebat, mau dominan dengan kelompok lain atau pribadi lain atau apapun itu. Jadi buanglah spiritualitas, semangat mau menguasai yang lain, karena kita semua adalah saudara. Nah, kira-kira begitu para
pemirsa. Nah, lalu kemudian untuk mengakhiri podcast kita pada kesempatan ini, saya mau mempromosikan buku ini. Jadi buku ini yang mereka tulis, salah satunya yang Pater Frumen, salah satu tema atau judul dalam buku itu, subjudul itu satu bab, Pater Frumen sendiri yang tulis. Lalu ada berbagai macam tulisan menarik lain di dalam buku ini. Buku ini judulnya mengurai, saya ulangi lagi, mengurai pokok-pokok pikiran Paus Fransiskus. Nah, buku ini disebarkan secara gratis melalui PDF. Nah, untuk menemukan PDF-nya nanti bisa lihat di deskripsi video ini. Kami akan taruh di sana, bisa temukan di sana, bisa membantu untuk memperkaya pemahaman saudara-saudari, terlebih khusus menyongsong kedatangan Paus kita pada tanggal 4 sampai 6 September. Mari kita menanti kedatangan Paus dengan berdoa dan juga melakukan yang terbaik. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pater Frumen, terima kasih kameramen kita.